2025 kok masih main vulkanisir? Ini dia FYC Pro. Halo guys, Dimas di sini dan udah lama kita nggak bahas sepatu vulkanisir. Nggak lama banget juga sih sebenarnya, baru beberapa waktu kemarin lah ya. Nah, sekarang gue kembali lagi dengan salah satu brand yang sudah terkenal dengan vulkanisirnya di beberapa tahun ke belakang. Nah, pertanyaan, buat kalian masih ada nggak sih yang pakai vulkanisir? Gue pribadi masih pakai, terutama untuk sepatu yang gue pakai gym ya, angkat beban misalnya. Tapi gue ngeliat ada tren yang bergeser di mana sepatu vulkanisir itu agak ditinggalkan. Gue bertanya sih sebenarnya kenapa? Karena ada alasannya sepatu vulkanisir itu sekuat itu. Dan salah satu yang jadi unggulan saat itu adalah FYC, di mana kita tahu lah dengan kualitasnya memang value for money banget di masanya. Nah, sekarang kita ngelihat lagi koleksi FYC yang Pro. Ini kalau gue perhatiin ya, dengan siluet-siluet kayak gini, dia itu lebih ke sepatu skate. Nah, pertanyaannya, gimana kah vulkanisir FYC di 2025 ini dan gimana cara dia buat stay fresh dengan masih main vulkanisir kayak gini? Jadi langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia FYC Pro. Salah satu yang menyenangkan dari lihat sepatu vulkanisir adalah ingat masa sekolah. Kalau buat gue ya, gue nggak tahu sama kalian, masih nggak sih pakai sepatu vulkanisir buat sekolah? Karena zaman gue, hampir semua anak sih ya, bahkan semuanya, mau cowok, mau cewek gitu ya, pakai sepatu vulkanisir. Baru SMA agak akhir-akhir berubah lah ya, cewek ada yang pakai sepatu teplek. Nah, balik lagi ke sepatu ini feels kanvasnya memang bikin gue nostalgia ya, karena ya zaman itu kanvasnya dipakai kayak gini. Gue sendiri pernah nanya, sekuat apa sih sebenarnya kanvas waktu itu? Karena ya kita pakai sepatu yang sama bahkan bisa 2 tahun gitu ya, tapi nggak jebol-jebol. Langsung aja kita Dremel. Ternyata untuk si kanvasnya ini ya hasilnya di bawah rata-rata kita, tapi ini cukup menarik teman-teman ya, dimana meskipun di bawah rata-rata dia nggak jebol sampai lapisan dalam, alias masih kuat. Nah, beberapa pengalaman gitu ya dengan sepatu bahan kanvas yang kurang lebih sama kualitasnya dengan ini, kecelakaan, accident ya motor, gue pun pernah juga memang nggak sampai jebol ke bagian dalam. Jadi sebenarnya ada reasonnya kenapa sepatu vulkanisir ini sering pakai kanvas, selain dia murah tapi durable. Oh ya, buat kondisi kayak gini kita kasih poinnya 2 dari 5 ya. Nah, gimana dengan material suede-nya? Dimana kalau kalian mau pakai sepatu vulkanisir buat skate, biasanya bagian depan itu dilindungin sama suede ya. Dimana dengan ini hasilnya cukup bagus guys. Dimana kita bisa lihat damage-nya itu visible. Kalau kita buff itu nggak hilang, tapi setidaknya dia tidak jebol ya. Nah, gue juga penasaran sama bagian dalamnya. Langsung aja kita Dremel dan hasilnya kurang memuaskan sih. Ini kalau jebol di beberapa detik awal, biasanya kita kasih poinnya 1 dari 5. So, overallnya menarik, tapi ada satu yang ketinggalan. Gue penasaran juga tentang kekuatan si kanvasnya ini lagi, tapi bukan di Dremel. Dengan ditarik, ternyata dia bisa nahan sampai 3 kg force, yang artinya untuk standar fabric gitu yang dites di kita, itu ya rata-rata aja. Jadi so far kita mendapatkan ratingnya 4,5 dari 10 untuk keseluruhan upper, dengan beberapa catatan yang cukup manis, yaitu suede-nya itu asli. Gimana kalian bisa lihat di sini dibakar ya. Masuk ke bagian sole-nya, dimana di sini tuh nggak ada midsole-nya, adanya itu insole, dan rumus insole-nya FYC itu menarik, selalu menarik. Memory foam digabung dengan latex, lateksnya ini enak, jadi jangan ketipu. Yang bikin enak itu bukan memory foamnya, tapi lateksnya. Ini lateksnya kalau kita cek kurang lebih durometernya 19-20 HA ya, artinya memang empuk banget. Dan gue bisa membayangkan sih gimana impact yang diredam oleh latex ini waktu kalian landing pas main skate. Apakah cukup empuk atau enggak? Teman-teman yang suka main skate boleh tambahin di kolom komentar, karena gue nggak main skate ya. Lanjut, kita ngomongin outsole-nya. Dengan ketebalan 5,8 mm, gue punya sedikit harapan lebih sih. Dimana sebelumnya kita lihat rubber yang dipakai FYC itu durable banget, tapi ini kelihatannya agak lebih lembek dan berbeda. Makanya kita coba tes Dremel, ternyata sisanya 3,2 alias ada selisih 2,6 mm, yang buat standar benchmarking kita itu dari skala 1 sampai 10 ternyata ya dia adanya di angka 5. Jadi
ya 5 dari 10 lah ya untuk outsole-nya, dan rata-rata material itu 4,75. Gimana pendapat kalian? Coba tambahin juga di kolom komentar ya. Tapi buat gua kan bukan sekedar material aja, kita harus ngecek juga untuk konstruksinya. Salah satu yang gue demen di sini adalah di konstruksinya double foxing ya. Artinya apa? Dia akan lebih kuat lagi. Gimana dengan pengalaman kalian pakai FYC jangka panjang? Kalau gue dan tim sih sebenarnya cukup positif ya. Penemuan gue ini foxingnya cukup kuat, dan untuk standar vulkanisir menurut gue sangat layak dikasih poin 7,5 ya. Berhubung gue juga coba bongkar-bongkar, tidak kebuka at all ya sama sekali. Ada sedikit plus minus, tapi overallnya yang bisa gue katakan di sini rapih. FYC konsisten ngerjain dengan rapih, sama seperti yang kemarin udah pernah kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut ke kenyamanannya. Namanya juga vulkanisir, pasti feel-nya bakiak, setuju gue. Tapi jangan remehkan FYC ini. Kenapa? Karena dengan kenyamanan yang ekstra nih di insole-nya, dan ada tambahan padding-padding nih di upper-nya, terutama di lidah, ini kenyamanannya bakal beda. Nah, kita coba breakdown dulu dari segi bobot ya. Nyaman kan bukan sekedar empuk-empukan doang. Kita bisa bahas bobotnya, yang dimana sepatu ini tuh lumayan berat loh, 427,2 gram untuk size 42. Ya, ini faktor karena rubbernya memang berat di sini dan tambahan padding-paddingnya. Jadi buat kalian yang pingin sepatu ringan, ini bukan sepatu buat kalian. Kemudian kalau lebar toe box-nya ini tidak terlalu lebar, dia ada di 90,4 mm ya. Jadi dia agak narrow, tapi kalau kita perhatiin tidak terlalu meruncing di depan. Jadi kalau gue sih ngelihat ini ya, digabung dengan panjang solnya tadi, ternyata di 27 cm kita dapatnya 26,8. Gue sih merekomendasikan buat bisa naik size dari kalian biasa ya, untuk mendapatkan fitting-fitting yang enak gitu ya. Untuk instepnya sendiri kita dapat di 65,5 mm ya, bagian punggung kakinya tidak terlalu tinggi. Tapi kan ini sepatu di tali ya. Nah, kalian bisa longgar-longgarin sebenarnya, jadi bisa lebih gede roomnya. Ini ada gasket di sini untuk bantuan support. Supportnya nice untuk keamanan dan kenyamanan kalian. Ini cukup berpengaruh juga. Cuman memang seperti yang kemarin, bagian collarnya lagi-lagi kurang ngunci ya. Padahal di depannya udah bagus nih. Ya, ini udah ngunci, udah nge-grip dengan bagus. Terutama tali-talinya bagian sininya aja yang kurang. Jadi kadang-kadang kalian bisa ngalamin heel slip. Nah, pertanyaan final, kalau ini dipakai untuk main skate, kayak gimana sih performanya? Nah, dimana kalau kita main skate, kita harus ngecek juga gripnya dong, seberapa ngegrip dia. Jadi dengan material yang ini nih, dia lebih ngegrip tentu saja, terutama di permukaan kasar kayak papan skateboard ya. Jadi approve. Yang kurang itu adalah gripnya di permukaan licin ya. Tapi kan namanya juga main skateboard, toh kalian nggak pengen terlalu ngegrip juga di permukaan-permukaan licin, dan kebanyakan kan kalian akan ada di atas skateboard atau di medan-medan yang biasa kalian pakai buat main skateboard lah ya. So far sih menurut gue aman ya. Kemudian ketahanan uppernya ini sangat terbantu juga, kalian bisa lihat sendiri lah kayak gimana. At least dia tidak jebol, dan suede-nya juga bisa menahan dengan cukup baik. Jadi menurut gue approve juga nih. Nah, tinggal kenyamanannya. Gue lagi membayangkan segimana kuat latex ini bisa meredam impact-nya ketika landing. Menurut gue sih mungkin belum yang paling maksimal, tapi pun gue pernah melihat orang-orang memainkan skateboard dengan ya insole atau peredam impact yang lebih tipis daripada ini, dan mereka tidak bermasalah. Ya, faktor ini juga pengalaman ya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman main skateboard dan pakai FYC, boleh kasih masukan juga ya buat teman-teman yang lain, karena mungkin gue bukan orang yang tepat lah untuk berkomentar seperti itu karena gue tidak main skateboardnya. Anyway, tim kita setuju sih untuk memberikan rating kurang lebih 7 dari 10 untuk kenyamanannya ya, overall dengan pertimbangan penggunaan sehari-hari. Jadi kalau kita rata-ratain emang dapat di angka 6,41, dan cukup menarik sih ya, dengan overall yang kita dapatkan tadi di harga 500 kurang sedikit, kita bisa mendapatkan beberapa poin-poin yang cukup positif untuk bisa dipakai main skateboard seperti tadi. Menurut gue pemilihan desain terutama warnanya itu juga cukup bold dengan detail pisang dan outsole kuning kayak gini. Ini detail yang menurut gue cukup bikin stand out lah, cukup menarik ketimbang ketika kita main vulkanisir nih, biasanya warna karet-karet lagi ya yang kecoklatan. Nah, itu dia review dari FYC Pro. Gimana teman-teman yang suka main skateboard, boleh tambahin di kolom komentar. Kalau kalian suka atau nggak suka, kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.